"Mas, ambilin air putih dong, jangan berdiri kayak satpam." Suara tawa Fiona meledak, menghina suaminya di depan para petinggi perusahaan saat malam gala paling mewah tahun ini. Aditya hanya diam, membiarkan dirinya menjadi bahan lelucon di bawah kilau lampu kristal. Sementara Fiona tidak menyadari bahwa inisial AP yang tertera di sistem mobil terbaru mereka adalah nama pria yang baru saja ia permalukan. Malam ini bukan sekadar pesta, melainkan sebuah jebakan etika yang dirancang secara halus untuk menguji siapa yang benar-benar layak berdiri di puncak. Saat sistem teknologi membeku dan kehormatan dipertaruhkan, sebuah kebenaran pahit akan terungkap dari atas panggung utama. Inilah kisah tentang kejatuhan tragis akibat kesombongan dan pembalasan elegan melalui sistem yang tidak mengenal ampun. Di bawah gemerlap lampu kristal ballroom Grand Mahardika yang megah, aroma parfum mahal dan denting gelas sampanye memenuhi udara. Ruangan itu adalah medan perang bagi ego para elit, tempat di mana status diukur dari potongan jas dan kilau berlian. Di pojok ruangan, berdiri seorang pria yang tampak sangat tidak pada tempatnya. Aditya Pranawa, dengan jas hitam wol Italia yang potongannya sangat sederhana tanpa merek mencolok, berdiri tegak namun memilih untuk tidak menarik perhatian. Tangannya yang bersih namun memiliki kapalan tipis di ujung jari, tanda seorang praktisi teknis yang sering berkutat dengan perangkat keras, menggenggam undangan yang sudutnya sedikit menekuk. Fiona Laxmi, istrinya, adalah pusat perhatian di meja bundar utama. Malam ini, Fiona adalah ratu. Mengenakan gaun malam kutur berwarna merah marun yang berkilau tajam, ia tertawa dengan nada yang sengaja ditinggikan agar didengar oleh para direktur di sekelilingnya. Fiona adalah seorang pendaki sosial yang ulung. Baginya, setiap interaksi adalah transaksi, dan setiap orang adalah tangga untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Sayangnya, bagi Fiona, Aditya adalah anak tangga yang ia anggap sudah rapuh dan memalukan. Profil psikologis Fiona terbentuk dari rasa tidak aman yang mendalam akan masa lalunya yang sederhana, sehingga ia merasa perlu menindas orang lain untuk membuktikan bahwa dirinya sudah sampai di puncak. Dia itu suka ikut-ikut biar ngerasain ballroom mewah. Biar nggak cuma lihat dari televisi saja di rumah, ujar Fiona sambil melirik Aditya dengan tatapan meremehkan. Ledakan tawa dari para kolega Fiona menyusul, seperti paduan suara yang menyakitkan. Beberapa pria berjas rapi menepuk bahu satu sama lain, seolah humor Fiona adalah hal paling cerdas malam itu. Aditya tidak bereaksi. Ia memiliki kemampuan untuk menutup diri dari kebisingan dunia, sebuah ketenangan yang sebenarnya menyimpan kekuatan luar biasa. Ia adalah arsitek utama di balik semua teknologi yang akan dipamerkan malam ini, namun ia memilih untuk membiarkan Fiona menikmati panggung sementaranya. "Mas, ambilin air putih dong. Jangan cuma bengong kayak satpam di situ," perintah Fiona tanpa menoleh, suaranya terdengar seperti instruksi kepada staf magang. Aditya hanya mengangguk pelan. Ia berjalan melewati barisan kursi mewah, merasakan tatapan sinis dari orang-orang yang menganggapnya hanya seorang pengawal atau asisten pribadi yang beruntung. Di tengah perjalanan, ia sempat berhenti sejenak di depan sebuah unit mobil mewah terbaru milik Nusantara Velocity Group, NVG, yang masih tertutup kain hitam tebal. Di balik kain itu tersimpan mahakarya yang ia bangun selama 5 tahun terakhir. Fiona mengira keberhasilan proyek ini adalah berkat kecerdasan pemasarannya, tanpa pernah tahu bahwa tanpa kode perintah yang ditulis Aditya di tengah malam, mobil itu hanyalah tumpukan besi tua. Suasana ballroom semakin memanas saat lampu perlahan meredup, menandakan dimulainya presentasi teknis utama. Musik sinematik berdentum, menciptakan atmosfer kegembiraan yang dibuat-buat. Fiona melangkah ke panggung dengan penuh percaya diri. Di bawah sorotan lampu, ia memaparkan visi perusahaan tentang Mobility Flagship 2026. Ia bicara tentang kecanggihan sensor, kecerdasan buatan, dan sistem keamanan yang mustahil ditembus. Namun, bagi telinga yang ahli, presentasi Fiona kosong. Ia hanya menghafal istilah tanpa memahami esensinya. Motivasi intinya hanyalah pengakuan dari para investor yang duduk di barisan depan dengan wajah serius. Tiba-tiba, bencana terjadi. Saat Fiona mencoba mendemonstrasikan fitur kendali jarak jauh melalui tablet, layar raksasa di belakangnya mendadak berkedip dan menampilkan pesan error berwarna merah darah, Sistem Critical Failure, Unauthorized Access.
Ruangan yang tadinya penuh tepuk tangan seketika berubah hening. Wajah Fiona yang tadinya cerah mendadak pucat pasi. Ia mencoba menekan layar tablet berkali-kali dengan gerakan panik, namun sistem tetap membeku. Para investor mulai berbisik gusar. Ini adalah kegagalan fatal di depan mata publik dan media nasional. Aditya, yang duduk di barisan paling belakang di dekat pintu keluar, merasakan ponsel di saku jasnya bergetar hebat. Sebuah pesan singkat dari Surya Mahendra, sang komisaris utama yang duduk di barisan VIP, "Masuk, Adit, sistemnya dikunci oleh protokol keamanan tingkat 2. Hanya kamu yang bisa membukanya. Sekarang." Surya adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang tahu identitas asli Aditya. Aditya bangkit dari kursinya dengan gerakan yang sangat halus. Ia berjalan menyusuri lorong samping menuju meja teknis kru. Fiona melihat pergerakan suaminya dari atas panggung. Bukannya merasa terbantu, ia justru merasa terhina. Melalui mikrofon yang masih menyala, ia mendesis dengan nada rendah yang tetap terdengar oleh beberapa orang di depan, "Ngapain kamu maju-maju ke depan? Balik ke belakang. Jangan bikin aku tambah malu dengan tingkahmu yang gak tahu tempat itu." Aditya tidak menghiraukan teriakan istrinya. Ia sampai di meja kru teknis yang sedang panik. Tanpa banyak bicara, ia menggeser posisi salah satu teknisi muda dan memasukkan rangkaian kode perintah melalui terminal manual. Hanya 10 detik, dan layar raksasa itu kembali hidup, menampilkan logo NVG yang megah. Sistem kembali berjalan sempurna. Namun, di mata Aditya, retakan di hubungannya dengan Fiona sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah kegagalan teknis yang berhasil teratasi secara misterius, suasana ballroom kembali terkendali, namun ada ketegangan yang tertinggal di udara. Surya Mahendra, sang komisaris utama, bangkit dari kursinya. Ia adalah sosok yang sangat disegani, pria yang kata-katanya setara dengan hukum di perusahaan ini. Dengan langkah mantap, ia menaiki panggung. Ia tidak memberikan selamat kepada Fiona. Sebaliknya, ia berdiri di depan mikrofon dan menatap seluruh hadirin dengan tatapan yang sangat tajam, seolah sedang melakukan pemindaian moral terhadap setiap orang di ruangan itu. "Malam ini, kita merayakan teknologi," suara Surya menggema berat. "Tetapi teknologi hanyalah benda mati. Yang membuat perusahaan ini besar adalah integritas dan cara kita menghargai manusia. Saya sengaja mengosongkan satu kursi tamu kehormatan di depan meja saya malam ini." Surya berhenti sejenak, menciptakan keheningan yang menyiksa. Fiona berdiri di sisi panggung, mencoba mengatur napasnya, berharap Surya akan memujinya karena tetap tenang saat sistem error tadi. Namun, harapan itu hancur saat Surya melanjutkan bicaranya dengan nada yang lebih dingin. "Saya meminta seseorang yang sangat penting untuk datang malam ini tanpa atribut jabatan. Saya memintanya duduk di belakang, berpakaian sederhana, dan tidak diperkenalkan kepada siapapun. Saya ingin melihat bagaimana para pemimpin di perusahaan ini memperlakukan seseorang yang mereka anggap kecil atau tidak berguna." Surya menoleh ke arah barisan belakang. Seluruh kamera media di ruangan itu secara otomatis mengikuti arah pandangan sang komisaris utama. Fiona ikut menoleh, dan jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat lampu sorot mulai bergerak menjauh darinya. Lampu sorot itu berhenti tepat di atas kepala Aditya Pranawa. Aditya berdiri dengan tenang, melipat tangannya di depan tubuh. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bangga, hanya ketenangan yang absolut. "Pak Aditya Pranawa, silakan naik ke panggung utama," perintah Surya dengan nada hormat yang sangat nyata. Ruangan itu meledak dalam bisikan kaget. Fiona mematung, kakinya terasa seperti terpaku ke lantai panggung. Rahasia besar itu akhirnya pecah berkeping-keping. Suaminya yang ia sebut sebagai pembantu baru, atau pengawal, di depan teman-temannya, ternyata adalah komisaris independen sekaligus pemegang hak paten atas seluruh teknologi mobilitas yang mereka banggakan. Langkah kaki Aditya saat menaiki tangga panggung terdengar sangat nyata di tengah keheningan ballroom yang mencekam. Saat ia berdiri di samping Surya Mahendra, perbedaan wibawa antara Aditya dan orang-orang yang tadi menghinanya terlihat sangat kontras. Aditya menerima mikrofon dari Surya. Ia menatap ke arah meja bundar tempat Fiona tadi duduk bersama rekan-rekannya yang kini tertunduk malu, tidak berani mengangkat wajah. Keheningan itu berlangsung selama 1 menit penuh,
sebuah hukuman mental bagi siapapun yang merasa bersalah. Saya datang malam ini untuk melihat standar hormat kita. Suara Aditya rendah namun memenuhi setiap sudut ruangan. Dan saya menemukan bahwa perusahaan ini sedang sakit. Kita memiliki orang-orang yang merasa bisa menghina orang lain hanya karena mereka memakai jas yang lebih murah atau duduk di kursi yang lebih belakang. Ia menoleh ke arah Fiona yang berdiri gemetar di sampingnya. Tatapan Aditya bukan tatapan benci, melainkan tatapan kekecewaan yang mendalam dari seorang pria yang telah memberikan segalanya untuk mendukung karir istrinya, hanya untuk dikhianati oleh kesombongan istrinya sendiri. Fiona mencoba meraih tangan Aditya, sebuah upaya putus asa untuk menyelamatkan citranya di depan publik. Mas, ini kejutan yang luar biasa. Kamu hebat sekali merencanakannya, ucap Fiona dengan suara bergetar, mencoba memaksakan tawa yang terdengar sangat palsu. Namun, Aditya menarik tangannya dengan halus. Ia berpaling ke arah sekretaris perusahaan dan memberikan instruksi langsung di depan audiens. Proses audit budaya kerja dimulai malam ini juga. Tidak ada pengecualian bagi siapapun yang menggunakan posisi mereka untuk merendahkan martabat manusia. Konfrontasi berlanjut ke ruang rapat internal di lantai 2 gedung tersebut, jauh dari hingar-bingar pesta. Di sana, hanya ada Aditya, Surya, beberapa direktur, dan Fiona. Di ruangan yang berdinding kaca dan kedap suara itu, kepalsuan Fiona dikuliti habis. Laporan perilaku tidak etis Fiona selama setahun terakhir, termasuk penghinaan verbal kepada staf dan penyalahgunaan wewenang, diletakkan di atas meja. Aditya sendiri yang menandatangani surat pemberhentian tetap bagi Fiona. Fiona menangis, memohon agar keputusan itu dibatalkan demi pernikahan mereka. Namun Aditya memberikan jawaban yang mematikan, pernikahan kita dibangun di atas dasar saling menghargai, Fiona. Saat kamu kehilangan rasa hormatmu padaku di depan orang banyak, kamu sebenarnya sudah mengakhiri pernikahan ini jauh sebelum aku menandatangani surat ini. Gala mewah itu berakhir tanpa kembang api bagi Fiona Laxmi. Saat ia berjalan keluar dari gedung Grand Mahardika, dunia terasa sangat berbeda. Hanya 2 jam yang lalu, ia adalah bintang yang dipuja, kini, ia hanyalah seorang wanita dengan gaun mahal yang sudah kehilangan maknanya. Teman-teman sosialitanya, orang-orang yang tadi tertawa paling keras saat ia menghina Aditya, kini menghindar seolah ia membawa penyakit menular. Tidak ada yang menawarkan tumpangan, tidak ada yang mengirimkan pesan simpati. Inilah kesepian yang paling nyata, kesepian di tengah keramaian. Fiona berdiri di area drop-off, angin malam yang dingin menusuk kulitnya yang terbuka. Ia melihat mobil mewah NVG flagship, mobil yang ia banggakan di panggung tadi, perlahan mendekat. Sopir membukakan pintu dengan sangat hormat, tetapi bukan untuknya. Aditya keluar dari gedung, dikawal oleh Surya Mahendra dan beberapa asisten. Aditya berjalan melewati Fiona seolah istrinya itu hanyalah bagian dari dekorasi gedung yang tidak terlihat. Fiona berlari kecil, mencoba mengejarnya. Mas, tunggu. Kita harus bicara di rumah. Aku minta maaf, aku benar-benar hilaf. Aditya berhenti di depan pintu mobil, namun ia tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jalanan kota yang lampunya berkelap-kelip. Rumah kita bukan lagi tempat untuk pembicaraan ini, Fiona, ucap Aditya pelan namun tegas. Kamu terlalu sibuk mengejar sorotan panggung sampai kamu lupa cara melihat orang yang berdiri di sampingmu. Aku tidak akan membalasmu dengan drama atau teriakan. Aku hanya akan membiarkanmu merasakan sunyi yang selama ini aku rasakan saat kamu mengabaikanku. Jendela mobil perlahan tertutup, memantulkan wajah Fiona yang hancur dan berantakan. Saat mobil itu melaju pergi, Fiona menyadari bahwa yang hilang malam ini bukan hanya jabatan atau kekayaan. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat, orang yang selama ini menjadi kekuatan di balik layar hidupnya. Ia berdiri sendirian di trotoar, menggenggam map abu-abu berisi surat pemecatannya, menyadari bahwa di panggung kehidupan yang ia agungkan, ia akhirnya menjadi pemeran utama dalam tragedi yang ia tulis sendiri. Keangkuhan telah merampas segalanya, menyisakan sunyi tanpa panggung yang abadi. Di penghujung malam yang dingin itu, Fiona akhirnya berdiri sendirian di bawah lampu taman yang redup, menatap mobil mewah yang membawa Aditya pergi menuju dunianya yang baru. Ia telah kehilangan segalanya. Panggung sosial yang ia puja,
karir yang ia bangun dengan kepalsuan, dan suami yang selama ini menjadi pelindung setianya dalam diam. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada jabatan atau kemewahan yang kita pamerkan, melainkan pada cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tampak kecil di mata dunia. Perlu kami sampaikan bahwa seluruh rangkaian cerita ini adalah fiktif, namun sengaja dirancang serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga tentang integritas dan kerendahan hati. Terima kasih banyak telah menonton kisah ini hingga akhir. Bagaimana menurut Anda tentang keputusan Aditya? Silakan bagikan pendapat atau hikmah favorit Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya.